Ibu itu hanya berdiam, hanya merintih, mungkin merasakan sakitnya Mas ya, merasakan sakit, mentalnya turun, kemudian kesehatan atau fisiknya udah turun. Kita hanya bisa untuk berkomunikasi Mas. Tidak terbayang kondisinya di tengah jeritan, tangisan, bahkan melihat langsung dari Pak Ahmad dan juga Pak Mawar, melihat langsung ke bagaimana kondisi dari para korban. Pasti kondisi psikis juga pasti akan terganggu juga, tapi Pasti. mau gak mau itu jadi tanggung jawab dari Pak Ahmad dan juga Pak Mawar serta rekan-rekan lain yang bertugas pada saat itu. Tapi sebelum jauh ke sana, Pak Mawar, pada saat datang ke lokasi itu yang masih hidup dalam kondisi yang masih sadar itu ada berapa orang? Jumlah total yang kami terima itu dan kami lihat langsung memang ada 5 Mas. Memang ada Di 5. dalam itu memang ada 5. Pada saat melihat langsung ada 5 korban, tadi sempat diceritakan sebelumnya, ada yang tertimpa dalam tanda kutip korban lainnya, dan itu korbannya meninggal dunia. Mereka pada saat itu yang Bapak lihat tuh, apakah berusaha untuk menyelamatkan diri sendirinya kah, atau menolong orang lain, atau seperti apa? Nah, untuk posisi korban memang tidak bisa, ini yang hidup Mas ya, korban hidup itu tidak bisa bergerak banyak Mas, memang tidak bisa berkutik, dalam artian untuk menggerakkan diri tubuhnya aja sudah susah. Mereka itu tinggal menunggu tim evakuasi untuk membebaskan jepitannya itu. Dan juga itu ada juga yang korban menimpa Mas ya, itu yang memang dramatis buat ya mungkin jadi suatu tantangan mereka, tantangan si ibu itu menjaga mental. Itu ada korban MD itu memang di atas pangkuannya ibu. Ibu itu masih sadar? Itu masih sadar Mas, masih normal sebenarnya. Dan kepalanya itu hanya kami tutupin menggunakan kain supaya tidak terlihat kontak langsung Mas ya. Jadi ada seorang ibu, dia ada katakanlah korban lain yang meninggal dunia, ada di pangkuan, di atas pangkuannya. Apa yang ibu itu lakukan selain mengusap kepalanya atau apa? Ibu itu hanya berdiam, hanya merintih, mungkin merasakan sakitnya Mas ya, merasakan sakit, mentalnya turun, kemudian kesehatan atau fisiknya udah turun. Kita hanya bisa untuk berkomunikasi Mas, untuk menjaga kestabilan. Medis kami mintakan untuk selalu memberikan dorongan infus, dorongan oksigen, kemudian untuk menyuntikkan pengurangan rasa nyeri Mas. Ya, itu yang bisa kami minta untuk tim medis membantu, sehingga terjaga konsentrasinya, fisiknya, itu selalu terjaga Mas. Berapa menit kemudian cek kembali. Dilakukan secara berkala. Siap. Tidak terbayang, walaupun waktu pada saat kejadian saya hanya melihat di sosial media, hanya di televisi, tapi tidak terbayang bagaimana jeritannya, tangisannya seperti itu. Itu pasti suasananya panas, ya Pak? Betul. Pada saat melakukan evakuasi itu, bagaimana gitu agar tetap evakuasi harus tetap jalan, kondisinya tidak memungkinkan, itu panasnya gimana? Maksudnya pastikan udaranya itu tidak sirkulasi udaranya juga tidak baik seperti itu Pak. Karena di gerbong kita tahu di gerbong itu sangat sempit Mas ya, apalagi ada himpitan kepala argo sehingga ruangan itu makin sempit. Pasti udara akan berkurang dengan banyak kerumunan potensi atau relawan yang lain Mas. Kemudian untungnya ini ada blower Mas dari damkar. Damkar mengasuplai blower sehingga ada dorongan udara itu dari luar masuk ke dalam Mas. Itu yang sangat-sangat membantu juga. Sehingga untuk timnya, tim rescue-nya sendiri bisa melaksanakan kegiatan dengan baik Mas. Sudah kelelahan, badan keringatan sama baju basah itu bisa terjaga Mas untuk bantuan udara. Terus untuk korbannya sendiri alhamdulillah juga bisa terkontrol Mas dengan baik lah.
dengan adanya udara tambahan dari luar. Cara memastikan supaya orang yang sadar tetap, dalam tanda kutip, tetap apa ya, menjaga kesadarannya mereka Sadar. tuh dengan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari Pak Ahmad seperti itu. Jadi selama kita evakuasi, cara untuk kita mengetahui korban ini dengan cara mengetahui tingkat kesadarannya, dengan cara berkomunikasi, sehingga kita tahu kapan waktunya kita berhenti, kapan dia waktunya kesakitan. Ketika dia kesakitan berarti kita waktunya berhenti, stop dulu. Jadi Berhenti dalam artian pada saat proses evakuasinya. evakuasi. Nah, kita harus cari celah lagi. Bagaimana caranya objek ini bisa memudahkan korban ini keluar dari tadi plat atau dari bahan-bahan yang memang menghalangi atau menjepit dari korban tadi. Gitu. Jadi sangat kita prioritaskan bagi korban yang shock itu 70% kita komunikasi. Harus menjaga komunikasi, kita menjaga agar kita meyakinkan si korban, kita pasti membantu dan memberikan motivasi. Jangan sampai kita juga takut, kita memberikan kesan takut, jangan. Gitu. Jadi kita juga harus meyakinkan diri kita dan meyakinkan diri kita ini punya berkompeten juga, dan kita sampaikan ke korban juga, saya punya kemampuan atau saya ingin menolong ibu begitu. Karena waktu itu memang saya mendapatkan satu korban yang masih hidup pada saat itu. Memang saat korban itu perempuan ya, posisinya itu kaki terjepit. Kakinya terjepit, rata-rata memang kakinya terjepit ya, Pak Muar ya. Ya, pada saat itu saya berkomunikasi dengan Badi juga. Pada saat itu memang kami ini bagi kerjaan. Walaupun ada 2 orang pada saat itu di dalam worksite-nya itu. Jadi satu megang ekstrikasi yang cukup berat, satu komunikasi. Atau menjadi operator pada saat itu. Untuk membuat si korbannya tetap sadar seperti Tetap itu. sadar, kita juga harus komunikasi. Jadi di situ membagi kerjaan juga dalam 2 orang ini, komunikasi juga kepada korban, dan kita juga harus fokus juga terhadap cara evakuasi, bagaimana cara membuka akses kaki korban ini atau badan yang terjepit ini bisa keluar begitu. Kita juga meyakinkan pada saat itu juga saya berpikir alangkah senangnya hati saya itu ketika memang korban ini bisa keluar pada saat itu. Karena memang yang disampaikan Pak Mawar tadi, mereka rata-rata itu tidak merasakan lagi rasa sakit. Karena memang jangka waktunya sudah lama ya, mungkin mereka merasa sudah mati rasa lah. Ditambah lagi tadi dengan suntikan mati rasa nyeri ya, menghilangkan rasa nyeri itu, sehingga mereka juga tidak merasakan lagi. Hanya mereka melihat secara visual begitu, tapi tetap kita memberikan komunikasi yang nyaman bagi mereka. Jangan sampai mereka melihat situasi kaki atau bagian yang mereka terjepit itu merasa shock gitu. Kita harus pastikan, kita alihkan kadang-kadang pada saat itu. Contohnya seperti apa? Ya Bu, jangan lihat ya Bu, ya kami dari Basarnas mau buka akses ini. Kami upayakan sebaik mungkin, Ibu jangan lihat dulu, jangan lihat kerjaan kami. Kami pastikan pada saat itu, Ibu kita tanya, Bu kakinya kemana larinya, posisinya kemana. Jadi kita harus urut dulu dari paha, betisnya, bagian lutut, betis gitu. Karena memang posisi rata-rata terjepit di bawah lutut ya, bawah paha lah, sampai ke bawah itu. Jadi mereka pun juga secara komunikasi tidak melihat tapi bisa menyampaikan secara itu. Jadi pada saat itu kita mendapat bocoran dari si korbannya, juga kita harus mengurut dari kaki atas sampai ke bawah. Begitu kondisinya. Memang pada saat itu kita harus komunikasi man to man pada saat itu. Jangan sampai korban ini tidak terkontrol pada saat itu. Jadi bagusnya juga ditambah dari pihak medis juga yang memang fokus khusus untuk penanganan medis pada saat kita bagian evakuasinya.